Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Sidratul Muntaha, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah? Ketika ditanyai sama satu orang ahli sunnah, bagaimana Tuhanmu dengan Jabal Abi Qubais ini? Dia ke Mekah menunjuk Jabal Abi Qubais. Dengan Jabal Abi Qubais gede mana? Ya ini mirip-mirip, gede Allah sedikit. Saya melihat Allah, maknanya bertambahlah ilmu saya tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kaitannya dengan ru'yatullah, Habib. Itu sebenarnya bagaimana? Apakah benar Nabi Muhammad itu melihat Allah secara langsung? Seperti yang dinarasikan oleh teman-teman kita. Jadi begini, masalah ru'yatullah, karena kan ini kan masih berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ya, Ustadz Habib. Karena orang-orang yang bermadhabkan mujassimah itu selalu menggembar-gemborkan bahwasanya Rasulullah itu melihat Allah. Melihat Allah ketika beliau itu berada di Sidratul Muntaha, karena mereka memang mempunyai keyakinan awal bahwasanya Allah bertempat di Arsy dan Allah bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, bertemu dengan makna melihat, dengan makna seperti saya melihat panjenengan merigi, melihat secara fisik. Secara fisik, yaitulah yang namanya akidah jismiyah semacam itu, bahwasanya Allah itu mempunyai jisim, mempunyai size, walaupun size-nya itu ada yang mengatakan besarnya itu berbeda-beda. Dulu ada seorang itu namanya Hasan Ibnul Hakam, salah seorang salaf daripada mujassimah itu, ketika ditanyai sama satu orang ahli sunnah, bagaimana Tuhanmu dengan Jabal Abi Qubais ini? Dia ke Mekah menunjuk Jabal Abi Qubais. Dengan Jabal Abi Qubais gede mana? Ya ini mirip-mirip, gede Allah sedikit. Semacam itu ya nih. Jadi memang ada seseorang itu meyakini Allah itu mempunyai size, mempunyai ukuran. Dan juga kalau saya ingin menjelaskan lebih detail lagi masalah ini mungkin dalam segmen-segmen yang lain, mempunyai bentuk juga. Mempunyai bentuk yang khas. Itu yang diyakini oleh orang yang bermadzhabkan mujassimah atau hasyawiyah. Selama basic akidahnya semacam itu, maka mereka itu akan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah seperti saya melihat panjenengan. Karena ada unsur, ada size-nya, karena yang namanya mata itu tidak bisa melihat sesuatu yang sangat kecil. Tidak bisa. Tidak bisa melihat atom atau apa kecuali dengan kecuali dengan mikroskop atau bakteri-bakteri, kecuali dengan mikroskop juga. Mata tidak bisa untuk melihat sesuatu yang sangat besar sekali. Jadi mata ada batasannya, tidak bisa melihat sesuatu yang sangat besar, sangat kecil, terlampau dekat, juga terlampau jauh. Juga mesti ada yang namanya pantulan-pantulan cahaya. Baru bisa, jika syarat itu terpenuhi, baru mata itu bisa untuk melihat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Sidratul Muntaha, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah? Kita membahas di dalam makna melihat Allah itu apa. Mujassimah atau hasyawiyah, mereka akan berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah sama seperti saya melihat panjenengan. Itulah makna ru'yatullah. Nanti apakah itu terjadi di Sidratul Muntaha atau tidak, kita boleh cek kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah ya nih. Tapi makna ru'yatullah semacam itu. Kemudian ketika Mu'tazilah memahami hal semacam ini dan mereka itu mengatakan tidak mungkin melihat kecuali yang dilihat itu mempunyai size. Karena mata untuk melihat mempunyai syarat-syarat yang khas untuk bisa melihat, karena ada cahaya, tidak boleh terlampau kecil, tidak boleh terlampau besar, tidak boleh terlampau dekat, tidak boleh terlampau jauh. Baru mata itu bisa untuk berfungsi dengan normal. Loh, kalau memang semacam itu, maknanya Allah itu mempunyai size. Akhirnya Mu'tazilah ketika melihat realita semacam itu, mereka menafikan yang namanya ru'yatullah. Tidak bisa untuk ru'yatullah, karena ru'yatullah akan menjadikan Allah itu mempunyai size jismiyah, yakni ar-ru'yah mustalzimatun lil jismiyah, yakni melihat Allah menjadikan Allah itu mempunyai size. Akhirnya Mu'tazilah menafikan yang namanya ru'yatullah. Kelompok yang lain yaitu Wahabi langsung tepuk tangan. Oh tidak, Allah itu bisa dilihat karena Allah itu jisim, itu namanya jismiyah. Ahli sunnah di tengah-tengah.
ahli sunnah dihadapkan di dalam realita yang sulit menurut saya ya. Sulit. Kenapa? Karena ru'yah yang adiyah seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, yaitu yastalzimul jismiyah. Ada jismiyahnya, kan tetapi ahli sunnah dihadapkan dengan beberapa nusus daripada kitab was sunnah yang mengatakan kita pada hari kiamat itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti satarauna rabbakum. Kama taraunal qamar lailatal badr, yakni kemudian wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nusus-nusus semacam ini. Yakni kemudian ketika Nabi Musa melihat arini andur ilaik. Yakni nusus-nusus semacam ini ahli sunnah berhadapan-hadapan dengan nusus semacam ini, tidak mungkin nusus semacam ini akan dibuang ke sampah. Kan tetapi mereka mentakwilkan apa makna ru'yatullah. Disinilah saya bilang kehebatan ulama-ulama ahli sunnah, kehebatan ulama-ulama Asy'ariyah, bagaimana mereka bisa untuk mendapatkan jalan tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Bagaimana? So ini penting sekali saya jelaskan apa itu makna ru'yatullah. Makna ru'yatullah secara umum adalah ziyadatul ilm, tambahnya pengetahuan kita terhadap Allah. Saya beri contoh dulu ketika saya itu belum bertemu dengan panjenengan, Syekh Sabit Abil Fadil, saya itu selalu mendengar tentang Sunan Gelut. Sunan Gelut ini macam mana? Syekh Sabit Abil Fadil, selalu saya baca tulisan-tulisan beliau dan saya suka. Kemudian saya sudah mengetahui sedikit tentang Syekh Sabit ini. Ketika saya berjumpa dengan beliau, pengetahuan saya tentang panjenengan ini bertambah. Oh ini toh Syekh Sabit Abil Fadil. Disitulah titik itu yang diambil oleh ahli sunnah dengan makna ru'yah. Bukan maknanya ketika saya melihat Anda, saya mengetahui hakikat Anda. Cuma pengetahuan saya tentang Anda bertambah setelah saya hanya melihat Facebook dan hanya mendengar tentang siapa itu Syekh Sabit Abil Fadil. Titik ini, poin ini yang diambil oleh ahli sunnah untuk memaknai ru'yah. Maknanya ru'yatullah adalah bagaimana kita memahami lebih tentang Allah di dunia ini. Karena kita mempunyai fisik semacam ini, kita tidak bisa untuk diberitahu tentang Allah lebih daripada apa yang Allah izinkan. Kita hanya mengetahui sifat 20, nama pun hanya 99. Tapi itu bukan hakikat daripada sifat Allah. Para ahli sunnah mengatakan sifat Allah bukan hanya 20. Sifat Allah itu tidak terhingga karena kesempurnaan Allah tidak terhingga. Cuma yang bisa kita ketahui, batas kita mempunyai kemampuan fisik dan mental kita tidak boleh lebih daripada 20. Loh jangankan lebih daripada 20 sifat ini loh di dunia sudah banyak yang geblak, sudah banyak yang pusing. Untuk mengetahui itu sudah banyak yang pusing sampai dikatakan ilmu tauhid itu angel. Cuma sifat 20 saja. Allah mengetahui bagaimana batas fisik dan mental manusia. Karena itu hanya diberikan 20 ini. Nanti di akhirat kita akan diberikan tubuh yang baru. Nanti dikatakan tubuhnya ahli surga itu jurdun murdun mukahalun, yakni orangnya itu imut-imut mukahalun, ada celaknya di sini. Adapun orang ahli neraka asnanuhum ka'amsalil jibal. Giginya saja besarnya semacam gunung. Maknanya kita akan diberi tubuh-tubuh yang baru. Kita akan diberi hardware yang baru. Dengan hardware yang baru itu kita bisa untuk menerima nikmat yang sangat tinggi. Kita bisa untuk lebih mengenal Allah. Mental kita dan fisik kita bisa untuk handle nikmat ru'yatullah ini. Maknanya Allah boleh untuk memberitahu lebih tentang dirinya. Dan itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, al-husna. Artinya berarti kita besok di surga itu melihatnya Allah tidak secara fisik. Tidak, akan tetapi Allah memberitahu tentang dirinya. Hanya pengetahuan saja? Hanya pengetahuan saja. Karena Anda tidak akan bisa melihat dengan fisik Allah dengan mata, karena mata mempunyai batas. Kalau Anda melihat Allah dengan mata, dan mata Anda mempunyai batas, maknanya Allah kena ada di dalam lingkup batas mata itu. Kalau Allah berada di dalam lingkup batas mata, itulah hakikat daripada mazhab jismiyah yaitu. Masya Allah. Mazhab jismiyah semacam itu. Kemudian ketika Allah memberikan pengetahuan tentang
dirinya, tentang zatnya, Ya. lebih daripada apa yang kita ketahui di dunia, apakah itu melewati mata atau melewati hati, itu terpulang kepada Allah, karena Allah bisa untuk mengupload pengetahuan, Allah bisa untuk mengupload ilmu, memberikan ilham, memberikan ilham melewati apapun, melewati mata juga bisa. Mazhab Hanafiyah mengatakan ilmu ru'yah itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia melewati mata. Ada masalah? Tidak ada. Ahli sunnah tidak, melewati hati. Melewati hati, langsung mengetahui melewati hati. Yakni manusia akan mengetahui lebih daripada Allah, dan ilmu itu langsung diupload oleh Allah tanpa belajar. Kita kan kalau mengetahui tentang Allah kan belajar dulu kan. Betul. Apakah mesti semacam itu? Atau itu hanya cara di dunia? Kan tidak, itu hanya cara di dunia. Maknanya kita mau mengetahui tentang Allah, belajar dulu. Di akhirat kelak tidak ada belajar. Langsung Allah itu memberi nikmat langsung dengan mengupload ilmu-ilmu tersebut di dalam hati Anda. Dan nikmat ru'yatullah ini adalah nikmat yang paling agung. Karena mengetahui ilmu itu nikmat. Itu nikmat di dalam Khoridah Bahiyah. Siapa Syekh Ahmad Ad-Dardir mengatakan fafham munihta ladzatal ifhami. Fahamlah, maka Anda akan diberi, semoga Anda diberi lezatnya memahami. Para ulama zaman dahulu itu mengatakan kalau para raja-raja itu mengetahui nikmat kita sebagai ulama, mengetahui ilmu-ilmu yang baru, mereka akan memerangi kita untuk mendapatkan kenikmatan yang kita dapatkan. Begitu pula nikmat-nikmat yang di dunia ini semacam makan sate, makan sego pecel, menikah, itu nikmat, akan tetapi itu nikmat jismiyah, nikmat badaniyah, yang mana Az-Zarkashi mengatakan bahwasanya nikmat badaniyah itu hakikatnya adalah hilangnya rasa sakit. Kenyang adalah hilangnya rasa lapar. Karena itu untuk kenyang Anda mesti lapar dulu, susah dulu, baru senang. Setelah Anda itu rindu itu berat, sampai katanya ada Syekh Dilan itu kan mengatakan bahasanya jangan merindu itu berat, biar aku saja yang rindu. Untuk berjumpa dengan istri Anda mesti rindu dulu, rindu itu berat. Setelah berjumpa baru Anda senang. Jadi hakikat daripada nikmat-nikmat di dunia ini hilangnya rasa sakit, tapi hakikat daripada nikmat yang hakiki di dunia itu husulul ilm, dapatnya ilmu. Selama dapatnya ilmu lebih agung daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia pada umumnya, maka nikmat ini juga akan menjadi nikmat yang paling agung di akhirat kelak. Itulah nikmat ru'yatullah. Dan selama Allah itu kemuliaannya tidak terbatas, maka nikmat itu akan bisa diakses oleh kita tanpa batas. Dengan makna ru'yatullah adalah perbuatan Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya yang di surga, dengan memberitahu siapa dirinya dengan level yang diinginkan oleh Allah ya. Ada hamba yang mungkin setiap minggu ru'yatullah, ada yang setiap hari ru'yatullah, ada yang setiap menit ru'yatullah, ada yang sebulan sekali ru'yatullah, dan itu akan terjadi. Kadarnya beda-beda. Lah kalau kadarnya sama ya nanti nggak adil itu. Kalau kadarnya sama ya nggak adil. Yang sholatnya 2 rakaat, masa ru'yatullahnya sama dengan yang sholatnya 1000 rakaat? Masa ru'yatullahnya Anda sama dengan ru'yatullahnya para aulia, para sunan dan para ambia? Kan nggak etis semacam itu. Kadarnya berbeda, seringnya juga berbeda. Akan tetapi berapapun kadarnya, pengetahuan tentang Allah tidak akan ada batasnya. Maknanya nikmat ini kompatibel dengan surga yang tidak terbatas. Inilah yang namanya ru'yatullah, yang dikenal oleh para a'immah ahli sunnah dengan nama ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm. Inilah kadar maknanya ru'yatullah, dan ini pun yang disebutkan oleh para ulama seperti Ar-Razi di dalam Arba'in fi Usuluddin, Al-Laqani di dalam Hidayatul Murid juga mengatakan hal yang sama. Ru'yah adalah halatun mukhalifatun daripada apa yang Anda dengar, kemudian Anda melihat. Titik inilah yang diambil oleh ahli sunnah. Berarti maksudnya takwil, Habib? Apa? Ditakwil ya? Bukan ditakwil, tapi hakikat ru'yah memang semacam itu. Cuma ru'yahnya kita dengan makhluk, dengan dengan mata, tapi ru'yahnya kita dengan Allah tidak mesti dengan mata. Tapi ada titik temu antara ru'yah kita dengan makhluk dan ru'yah kita dengan Allah. Apa itu ziyadatul ilm? Ketika saya melihat Anda, ilmu saya tentang Anda bertambah. Ketika saya melihat Allah, ilmu saya tentang Allah bertambah. Itulah makna
ru'yatullah, yakni makna saya melihat Anda, bertambahlah ilmu saya terhadap Anda. Saya melihat Allah, maknanya bertambahlah ilmu saya tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita tahu siapa itu Allah, semakin dekat dan semakin cinta kita kepada Allah. Karena tak kenal maka tak sayang. Semakin kita kenal siapa Allah, semakin kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita ru'yatullah, rasa cinta kita, rasa sayang kita, dan rasa dekat, bukan dekatnya fisik ya, rasa kita dekat dengan Allah itu semakin besar. Wallahu a'lam.